Oke, jadi ini dia hasilnya ya, kurang lebih kita akan coba lagi. Kalau gua masukin nama depan gua misalnya Putra, kita coba enter, maka dia akan mengeluarkan sebuah prediksi. Halo Putra, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah cowok sebesar 99%. Kalau misalkan kita masukin Putri, lu enter. Halo Putri, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah cewek sebesar 99%. Kalau Dea, kita coba enter. Dea, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah cewek sebesar 86%. Oke, berarti kita bakal bikin satu website yang kurang lebih fungsinya untuk ngeprediksi gender berdasarkan nama depan gitu ya. Sekaligus latihan JavaScript buat lu semua yang udah lama, udah kangen banget tutorial seputaran HTML standar, CSS standar, JavaScript standar, tanpa library, tanpa framework. Kita bakal sikat sekarang. Jadi kita mulai dari VS Code-nya dulu, dibuka aja, dan juga di desktop kita siapin foldernya ya. Ini VS Code gue masih kosong, nggak ada folder yang kebuka. Kita bakal coba bikin di desktop terlebih dahulu. Sikat desktop sini, new folder, kasih nama aja web strip prediksi. Kayak gini boleh lo enter. Kosong, belum ada apa-apanya ya kan. Oke, kita tarik ini ke dalam VS Code ya. VS Code-nya udah kebuka, gue kecilin dulu. Kita tarik sini, Srebel. Oke, nah sekarang lu udah tinggal cuekin aja ini folder web prediksinya, diamin aja situ, kita fokus di VS Code-nya. Ini gue zoom in dulu sedikit, segini. Kita bikin file baru di dalam workspace-nya VS Code. Caranya ya udah klik aja sini, bikin dulu HTML standar index.html. Udah semuanya sama. Kalau udah dibikin index.html, kelihatan gak sih? Kurang gede lagi. Oke, gue zoom in segede gini. Right gak nih? Segede gini ya, cukup ya. Pencet tanda serunya. Kalau muncul obeng-obeng kayak begini, tinggal diklik aja biar jadi format standar kayak gini ya. Jangan lupa di save, Ctrl S. Gua akan jelasin pelan-pelan seputaran JavaScript-nya terlebih nanti ke depan. Tapi untuk saat ini kita bikin dulu di dalam bodinya adalah H1 ya. Prediksi gender berdasarkan nama depan. Gini boleh. Alright, sudah. Kalau udah, kita coba jalanin dulu. Nah, cara jalaninnya, lu download dulu extension ya, yang ada di tombol kotak sini nih. Tulisannya extension, lu klik aja. Cari yang namanya itu live server. Jadi kalau mau mainan HTML seperti biasa, gua akan pakai live server gitu. Jadi lu juga download aja. Mau yang ini, boleh yang live server ini. Cuman kalau gua pakainya yang live server 5 server yang ini. Lu klik aja salah satu di antaranya, terus lu pencet tombol install. Di sini bakal ada install kalau belum install tuh. Ntar kalau udah keinstall, otomatis bakal ada di pojok kanan bawah sini tombol tulisannya go live, betul? Kalau udah ya udah kita jalanin caranya. Balik lagi ke index HTML-nya ya. Sini dulu. Pastikan lu ada di sini di index HTML, terus pencet tombol go live-nya. Nanti seharusnya browser akan otomatis kebuka kalau lu klik ini. Nah, ini ya. Prediksi gender berdasarkan nama depan. Ini gua kecilin aja biar nggak terlalu pusing. Segini. Ini ada di 127.001.5500/index.html, artinya dia berjalan di port 5500 ya untuk file kita yang index.html-nya. Oke, yang penting udah jalan. Nih kalau muncul terminal kayak gini, lu bisa seret ke bawah gini, atau lu mau close juga nggak apa-apa gitu. Sekarang kita bikin style dulu. Di sini kita buat satu file baru namanya style.css. Kita pisahin CSS-nya nggak di dalam sini biar nggak mumet. Oke. Nah di sini tahapannya adalah kita modifikasi H1-nya dulu. H1 yang ada di HTML kita modifikasi. Cuman kita kasih dulu nama kelas untuk si H1 yang kita punya ini. Kasih nama kelas. Nama kelasnya adalah, taruh aja title dulu lah biar gampang. Nah supaya apa ini? Biar elemen H1-nya kita bisa panggil di CSS dengan nama title. Jadi kalau kita mau ubah si H1 ini masuk ke style CSS ya, ini untuk modifikasi tampilannya. Ketik aja titik karena dia namanya kelas, maka kita kasih titik. Nama kelasnya apa tadi? Title, spasi, kurung kurawal kayak gini, buka tutup, tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa tapi lu enter kayak gini. Nah, di sini lu bisa modifikasi kayak macam contoh, kita kasih background strip color atau warna belakangnya itu pakai warna misalnya apa ya? Biru-biru kebiruan apa gitu ya. Sky blue boleh kali ya? Coba sky blue gini. Terus untuk warna colornya misalnya black. Terus save dulu aja. Kalau udah di save otomatis browsernya keubah tanpa harus lu reload seharusnya. Kita coba buka. Artinya udah hot reload ya. Mohon maaf, gua lupa. Kita harus mengkoneksikan si title ini ke dalam index HTML-nya. Karena apa? Karena si HTML ini belum mengenali file style.css yang ada di sini.
Simpelnya lu tinggal panggil aja di sini di bawah title yang ada di dalam head, pasti harus di dalam head ya. Terus lu masukin link rel sama dengan style sheet spasi ref sama dengan apa nama filenya, style.css. Langsung tutup kayak gini. Atau kasih kayak gini boleh. Nah gini ya, formatnya seperti ini. Kalau udah di save, lu coba cek lagi apakah sekarang udah berubah atau enggak. Jangan sampai enggak, berarti kacau gua. Nah sekarang kan udah berubah. Cuman ini secara default ada gap ya kan. Kalau lu lihat kiri kanan atas bawah itu ada gap jauh banget. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, belum ngoding apa gitu. Nah ini kita bisa modifikasi dulu. Ini sorry ya, gue sambil santai sambil sebat chill. Ini Sabtu siang gue record, mungkin uploadnya malam. Jadi tolong dimaklumi kalau siang ngoding tuh rada gitu kurang gitu. Ya masuk ke style CSS-nya, kita modifikasi sedikit di bagian terluar dari setiap elemen yang kita punya. Lu bisa ketik bintang sini, ketik HTML, ketik body pakai koma, kasih kurung kurawal enter. Ini biasanya kita sebut clearing atau apa ya? Ya biar nggak ada jarak gap antara kiri kanannya. Lu tentuin marginnya 0, paddingnya .20 kayak gini, sama box sizing border box. Ini selalu format standar kalau kita mau bikin web. Gua sih kayak gini ya. Biasanya kalau yang natif kayak HTML doang, CSS doang, tanpa framework, tanpa library itu biasanya gue bikin kayak gini dulu untuk awalannya untuk di style CSS. Lu cek lagi ke browser. Oke, sih. Sekarang semuanya udah merepet. Karena secara merepet, ya benar. Karena secara bawaan itu udah ada margin paddingnya di setiap elemen yang kita punya. Nah, di sini kita force supaya atau kita ini ya apa namanya timpah supaya margin paddingnya itu 0 gitu, biar nggak mumet aja ntar nge-stylingnya. Jadi udah ada di paling atas, kita kasih modifikasi sedikit di bagian title. Lanjut lagi, font size nya gue nggak pengen gede-gede, taruh aja di 16 px misalnya, jadi kecil gitu. Terus gue pengen dia ke tengah, berarti text align center. Ini sebelum kita main JavaScript ya. Nah kayak gini. Terus gue pengen semua teksnya nggak harus huruf gede gitu, misalnya diubah dari CSS juga bisa. Text decoration mungkin kalau nggak salah, bukan text style, text transform. Nah ini lowercase. Ini biar semua teksnya yang kita punya walaupun di HTML-nya ada huruf gede itu jadi kecil semuanya lewat CSS itu bisa tanpa harus lewat JavaScript juga ya. Jadi kecil semuanya kayak gini. Terus font weight-nya kita atur lagi, font weight misalnya gue pengen di 400 alias standar gitu ya. Jadi nggak terlalu tebal. Kayak gini aja udah cukup. Terus kita misalkan pengen ganti fontnya biar nggak default kayak gitu, jadi kita taruh di HTML aja gini ya, ketik aja HTML seperti ini, kasih font family. Gue sukanya Helvetica sih, Helvetica titik koma. Nah ini standar gue kalau mau bikin HTML CSS biasa tanpa framework, tanpa library, itu biasanya kayak beginilah. Yang paling minim tuh seperti ini ya. Kita cek lagi, sekarang udah lumayan rada oke, cuman ini gap antara teks dan juga background birunya terlalu deket, jadi kita bisa tambahin padding sebenarnya sini. Padding atas bawah ya, kalau atas bawah lu bisa taruh di sini misalkan 4px. Terus kiri kanan bisa di sebelah sininya misalnya 8px. Kalau kita taruh gini doang berarti yang ini tuh jarak atas bawah terhadap elemennya 4 pixel, kiri kanan dari elemennya itu 8 pixel. Tapi gua pengen kiri kanannya 0 aja. Jadi yang space cuman atas bawahnya doang. Jadi teksnya punya jarak terhadap si backgroundnya. Kita lihat background birunya sekarang kayak gitu ya, maksud gua. Ngerti kan? Kalau gua taruh ini 8 pixel, maka jaraknya pun akan melebar lagi antara si teks dan juga si background blue-nya itu. Ngerti maksud gua? Seputaran padding yang ini kalau lu tambahin di sebelah sini sebenarnya misal taruh dulu 40 px, nggak akan terlalu ngaruh. Kenapa? Karena ini udah di tengah, kita masukin text align center gitu kan, jadi ini 0 aja gini. Atau sederhananya kalau nggak mau kayak gini, lu bisa kayak padding left gitu loh, padding leftnya 8 px, padding right-nya 8 px gitu. Cuman kan jadi 2 baris, kalau gue pengennya 1 baris aja simple, jadi kita masukin kayak gini. Oke, untuk yang atas sudah cukup oke. Sekarang kita move ke bagian utamanya, yaitu adalah supaya kita bisa buat si sistem prediksinya. Sederhana ya. Masuk dulu ke index HTML, kita bikinlah di sini beberapa hal kayak macam div dulu. Di dalam div itu kita kasih input ya, kayak gini ya. Ini untuk user ngetik. Kasih placeholder dulu, misalkan apa kek, Dea Afrizal. Contoh Dea Afrizal. Kasih label di sini. Masukkan nama Anda, misalnya masukkan nama depan. Ini boleh. Kita coba cek dulu ke browser kalau udah di save ya. Ini kita bungkus jadi di dalam satu div. Nanti kita modifikasi seperti ini, cukup jelek, dan kita akan modifikasi stylingnya sekarang. Untuk divnya kita kasih kelas
kelas dulu kontainer, taruh aja kayak gini. Kita modif kontainernya biar dia bisa geser ke tengah ya guys ya. Ini biarkan kayak gini, kita bungkus segambleng div ini ke dalam sebuah main. Main ini bawaannya HTML ya, elemen semantik elemen, jadi lu bisa masukin ke dalam sini, ke dalam main untuk si label dan juga inputnya. Atau segambleng div ini lu bisa cut ya. Ini Ctrl X aja, masukin ke dalam main sini. Kalau nggak rapih lu bisa atur-atur deh, pencet tab kayak gitu-gitu, biar rapih ya. Jadi urutannya main dulu, terus ada div, terus ada label, ada input. Ini H1 tetap di luar ya. Nah sekarang untuk main kita modifikasi, masuk ke bagian style. Gua akan taruh di bawah title sini, scroll dikit, main itu gua akan kasih display flags supaya kita bisa atur posisinya si elemen-elemen di bawahnya. Kasih justify content center, align item center, dan min strip height 100 VH atau sepanjang layar kita. Kayak gini dulu. Kita coba cek lagi ke browser. Sekarang udah pada ada di tengah, betul? Udah sama ya. Cuman gue pengen masukkan nama depan itu ada di atas dan si inputannya itu ada di bawah. Jadi kita modifikasi yang bagian mana? Yang bagian container. Alright. Ini udah punya kelas container. Kalau main kan tadi ini. Main mah bawaan dari HTML, jadi langsung kita masukinnya main tanpa titik. Sedangkan yang div itu kan pakai kelas, jadinya dot, nama kelasnya apa? Container. Gini. Simpelnya kita kasih display flags lagi, tapi supaya dia turun dari baris kayak gini ya, kiri kanan gini, kita bisa turunin dengan cara flags directionnya kita taruh jadi kolom gini. Kalau lu save sekarang, browser udah pasti liatin yang kayak beginian, betul? Udah sama semuanya. Nah kita fix dulu sebelum jauh-jauh untuk bagian ini. Kenapa ada scrollnya? Hitungannya kayak gini. Ini kan min height 100 VH. 100 VH tuh sepanjang layar kita lah ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi terganggu dengan padding yang ada di bagian title. Paddingnya itu 8px atas bawah. Jadi kalau lu pengen nggak ada scrollnya dan ini tetap beneran ada di tengah, ya logikanya adalah lu kurangin aja nih. 100 VH kan masukannya kayak pixel lagi kayak gitu. Ini 8 pixel udah kepotong. Jadi lu kurangin aja 100 kurang 8 kan, lu bisa taruh 92 VH. Kalau lu save sekarang, lu lihat lagi apakah ada scrollnya? Udah nggak ada ya. Karena logikanya aja kayak gitu. Soalnya paddingnya kepake atau pixelnya kepake 8 untuk si padding. Kita pengen 100% layar gitu ya, dari atas ke bawah. Tapi kepotong 8, ya udah 100 dikurang 8 ya jadinya 92, dan alhasil nggak ada lagi scrollnya, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita modifikasi di bagian input sama iniannya nih untuk si labelnya ya. Karena jaraknya terlalu dempet juga, jadi kita bisa masukin di bagian kontainer sini, kasih gap aja gini ya, gap misalkan 8px. Kejauhan sih feeling gua kalau 8 ya kan, kejauhan kayaknya 4 aja deh. Oke, segini cukup. Terus kita modifikasi bagian inputnya. Simpelnya berarti kita bisa direct langsung untuk modifikasi input ini tanpa kita kasih kelas, ataupun kita mau kasih kelas itu terserah. Cuman gua bakal ambil kayak gini. Ini kan ada di dalam kelas container, jadi gua masuk ke input yang ada di dalam container. Caranya sederhana, kayak container input gini bisa untuk modifikasi si inputnya. Contoh misalkan kita kasih border non gini. Kalau lu save, harusnya garisnya udah hilang untuk inputannya, lihat. Udah hilang ya, nggak ada ya, betul? Gua pengennya garisnya ada di bawah doang, nggak mau melingkar kayak gitu. Jadi kita kasih aja sini border bottom 1px solid. Warnanya terserah lu apa, black misalnya. Ya, kayak gini. Artinya kita hilangin semua border terlebih dahulu, terus kita tambahin border bottom alias garis sebanyak 1 pixel di bagian bottom atau bawah. Coba cek lagi, sekarang jadi kayak gini. Cuman ini teksnya terlalu kecil dan terlalu mepet, jadi kita kasih padding ya untuk di inputnya. Bisa lu kasih padding atas bawah kiri kanan selalu berapa. Gua taruh 8px untuk atas dan bawah, dan untuk kiri kanannya mungkin 4px. Kita coba save dulu. Apakah segini cukup? Ya, lumayan lah ya, segini cukup lah. Terus untuk label itu terlalu gede, gue pengennya lebih kecil teksnya. Jadi kita bisa masukin di atas input sini, container label, font size nya kita taruh di 16px aja. Save dulu, cek lagi. Oh masih gede, sorry, 12px mungkin. Oke, kecil kayak gitu ya, biar lebih sinkron aja gitu loh. Dan untuk inputannya kalau pengen teksnya lebih gede, lu masukin ke bagian sini, font size-nya taruh 18 pixel misal. Nah, jadi kayak
lebih sinkron aja sama yang atas ini nih. Kalau yang atas lu merasa terlalu besar, kita bisa kecilin, scroll aja ke yang bagian title, font size-nya misalnya nggak mau 16 tapi lu taruh 12 biar sama kayak yang si label misalnya contoh. Nah jadi lebih kecil kayak gini ya. Ini by the way gue zoom innya gede banget sih. Tadi 250% berapa persen gitu ya. Ini gue taruh normal di 125% segede gini. Hah kenapa Rik? Apa beb? Keren konten. Ah ya. Oke, sekarang kita coba styling-stylingnya dikit lagi. Ini kayak kurang ke dalam ya untuk teksnya. Ini ada di bagian padding yang container input 84px atas bawahnya. Ini gua rasa sih kurang gitu ya, kayak kurang menjorok. Mungkin yang ini 8, yang ini 16 deh. Kita coba. Oke, segini bagus. Nah, sekarang baru kita mainin JavaScript-nya ya. Jadi, gimana caranya pas ini kita enter gitu, pas di enter dia langsung nge-trigger sesuatu, yaitu ngecek apa yang kita ketikin di sini. Misalkan Dea nama depannya, lu enter, dia harus bisa ngeluarin prediksi bahwa dia ini cowok dengan beberapa ketentuan kayak berapa persen misalnya nih kemungkinan dia cowok dari nama depannya. Ini kan cuman kayak permainan data doang ya guys ya, nggak real ya, belum tentu nama dia itu cowok, banyakannya sih cewek ya. Ya kalau gue sih tidak tersinggung, tapi maksud gue ya udahlah ini mah web gitu ya. Cuman untuk proses kita belajar aja ya. Jadi masukin langsung file JavaScript. Sini bikin yang namanya main.js. Boleh namanya apapun terserah lu, tapi gue biasanya main.js, lu enter. Terus lu panggil file main.js-nya di index.html supaya terdeteksi. Cuman manggilnya bukan di bagian head sini, tapi di atas slash body ini nih. Oke, jadi lu taruh di sini script kayak gini, tutup. Jadi gini ya. Terus di sebelah scriptnya pakein src, arahin ke file main.js kayak gini. Right? Lu save. Sekarang kita coba masuk ke main.js, ketik dulu console.log javascript ready untuk ngetes aja. Mau pakai titik koma atau enggak itu terserah kalian. Kita coba save. Buka browsernya lagi dan kita untuk debuggingnya kita klik kanan sini. Terus inspect element. Inspect ini ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lu tinggal pergi ke bagian konsol, ini menunya ada di sini. Kalau lu lihat sini udah ada tulisan kayak JavaScript ready, betul? Udah sama. Kalau nggak nemu menu konsolnya, lu pencet yang titik 2 ini, lu cari di bagian more tools, cari di sini ada namanya konsol. Kalau nggak ada di sini, tapi kalau udah ada di sini ya udah diklik aja, ntar muncul JavaScript ready. Yang kita perlu lakuin adalah gimana caranya ketika seseorang itu ngetik terus dia pencet enter, kita panggil API yang mau kita pakai untuk kita bisa keluarin hasilnya berdasarkan nama depan gitu, hasil prediksi gendernya. Nah, caranya di sini kita bisa pakai on key down untuk di input elemennya, itu ada bawaannya namanya on key down ini. Nah, si on key down ini butuh function yang mana functionnya kita bakal taruh di main.js. Taruh aja di sini nama functionnya predict. Kayak gini. Pakai buka tutup ya. Predict kayak gini. Lu save. Sekarang kita masuk ke main.js. Bikin function predictnya tadi. Ketik aja function predict gini. Buka tutup. Kurung kurawal. Di sini lu console.log function predict digunakan. Sampel dulu. Save. Oke. Sekarang kalau lu cek ke browser, lu ketik-ketik sesuatu, itu bakal function predict digunakan terus-menerus. Karena setiap kali lu ngeketik-ketik sesuatu itu bakal masuk ke bagian on key down juga. On key down itu ketika keyboard lu ditekan-tekan gitu. Kan key down alias ngepress tuh si keyboardnya kayak tek 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 sebuah key ngedown, nah gitu. Jadi kayak gituan. Di sini kita harus validasi makanya ya. Secara bawaan dia bakal punya yang namanya event kayak gini ya. Ini namanya callback. Jadi ketika kita masukin function predict kayak gini itu si predict bakal punya yang namanya event. Kalau lu console log eventnya console.log event gini, lu cek lagi ketika lu ngetik-ngetik sesuatu di sini undefined saat ini karena kita harus masukin juga eventnya di dalam index.html. Masukin sini. Event. Lu save, cek lagi. Sekarang ada, ya enggak? Ini bakal gue jelasin sebentar, takutnya lu bingung. Jadi on key down predict event. Event ini dari mana? Bawaan dari on key down. Itu kita masukin ke function predict. Jadi function predict itu udah punya parameter
ambilan data ya yang dikirim dari OnKeyDown-nya masuk ke main.js, yaitu namanya event. Dan kalau lu konsol log eventnya, lu bisa lihat isinya adalah kayak gini: key, control, key left, location 1, bla bla bla. Kalau lu pencet di sini D, muncul huruf D sini ya kan. Kalau lu pencet E, muncul E. Kalau lu pencet enter, maka bakal muncul key enter. Cobain dah. Enter 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 enter. Ya enggak? Nah, ini bakal kita validasi. Oke? Nih, keyboard event ini kita bakal validasi untuk yang key-nya. Caranya validasinya berarti kayak gini. Kan udah jelas ada di dalam event ya. If event.key kayak gini sama dengan enter, maka kurung awal kayak gini, masukin konsol lognya. Sini. Terus lu ganti value-nya jadi Anda mencet enter gitu. Mencet enter. Sorry, kayaknya bukan gede tapi kayaknya kecil. Kayak gini. Jadi intinya ketika keyboard di enter, maka bakal muncul log Anda mencet enter. Kita coba lagi. Sekarang kalau lu ketik-ketik gini nggak ada konsol lognya muncul, betul? Kecuali lu enter, maka bakal muncul Anda mencet enter. Sekarang PR-nya lagi, gimana cara tahu value-nya? Jadi pas di enter tuh kita harus kirim value ini kan, apa yang kita ketikin, misalkan DEA, lu enter, DEA-nya harus muncul juga ke sini supaya kita bisa kelola lagi datanya. Setuju? Ada di mana si value dari apa yang udah kita ketikin? Itu ada di bagian, lu coba di sini ya, console.log event.target.value. Itu biasanya ada di dalam sini untuk bagian inputan ya. Coba save dulu. Coba lu ketik DEA, lu enter, maka muncul sini DEA, Anda mencet enter. Betul? Kalau lu ganti misalnya jadi Afrizal, enter, Afrizal, Anda mencet enter. Artinya value udah dapet, triggernya udah oke, tinggal kita siapin API-nya. Untuk API-nya itu kita bakal pakai yang namanya genderize.io. Jadi kita bikin dulu mau di luar mau di dalam boleh deh. Di luar sini ya kita bikin variabel pakai cons aja. Base API sama dengan, atau base URL API boleh, terserah lu. Dari https://genderize.io kayak gini. Ini adalah endpoint atau URL yang bakal kita pakai untuk kita bisa memprediksi jenis kelamin berdasarkan nama depan. Yang pertama, kita bikin dulu query URL-nya ya. Jadi bikin const query URL sama dengan, kita bakal tambahin base API plus beberapa rules yang memang disediain dari sana. Pakein backtick kayak gini ya, curek yang ada di sebelah angka 1 di keyboard kalian. Terus pakein kurung kurawal, masukin base API-nya ke sini. Ini format dari sananya ya, untuk kita bisa pakai API-nya biar mudah. Ini versi gua aja. Slash tanda tanya name sama dengan, nah kayak gini formatnya. Name ini adalah yang hasil dari inputan kita. Jadi namanya siapa, mau kita proses ke genderize.io untuk ngecek gendernya itu apakah cowok atau cewek gitu loh. Berarti name-nya dari mana dong bang? Nah karena kita udah punya name-nya itu di dalam event, yang mana adalah event.target.value tadi, jadi kita bisa masukin sini const ya, username atau first name gini boleh, sama dengan event.target.value gini. Dan first name ini tinggal kita masukin ke query URL, ke area sini pakai $ lagi first name begini. Jadi udah jelas ya, ini adalah apa yang kita input, kita masukin ke dalam variabel first name. Jadi setiap kali lu input sesuatu masuk ke variabel first name. Terus untuk kita bisa menggunakan API genderize.io, itu formatnya kurang lebih harus kayak gini ya. Jadi base API-nya adalah https://genderize.io /tanda tanya name sama dengan. Nah name sama dengannya itu mereka minta nih, siapa nama yang mau lu cek gendernya gitu, kemungkinan dia cewek atau cowoknya gitu. Kita mau cek nama dari apa yang kita inputin, yaitu first name. Jadi makanya sama dengannya sama dengan first name. Kalau udah kayak gini berarti untuk bagian fetch itu bukan dari base API lagi, tapi dari query URL. Gini. Ini biar kita mudah aja bacanya, jadi dipisah-pisah gitu ya. Nah karena kita sekaligus juga mau pakai yang namanya asynchronous di JavaScript, lo harus ubah sedikit di bagian functionnya. Kita tambahin di depan function sini jadi async kayak gini. Supaya apa? Supaya nge-fetch datanya kita bisa tahan dulu, bisa tampung dulu, terus kita bisa panggil suatu saat nanti. Karena kalau nggak pakai asynchronous, lo harus bikin yang kayak gini, .then, .catch, .finally, kayak gitu-gitu. Panjang ceritanya. Nah, gitu ya. Jadi kayak nggak enak aja dibaca dan susah untuk di maintain gitu.
Jadi gua di sini pakai asynchronous dan lu masukin async aja sebelum functionnya. Terus untuk yang di fetch-nya itu tinggal tambahin await sebelah sini. Await fetch query URL. That's it. Kalau udah kayak gini, tinggal kita format dengan cara kayak gini. Const misalkan kita bikin variabel dulu apa terserah lu. Ini adalah result atau hasilnya misalnya sama dengan response.json. That's it. Hasil ujungnya itu ada di bagian sini, result. Right? Hasil ujungnya ada di bagian result. Sekarang kita console log dulu, console.log resultnya. Apakah kalian siap mencoba? Mari kita coba. Buka browser, lihat di bagian console log, masukin misalnya Dea, lo enter, tungguin, maka akan muncul promise pending rejected. Kenapa? Ini karena ada sesuatu yang salah di gua. Lupa bagian sini harus tambahin await juga. Oke, biar enggak kena promise pending kayak gitu. Lu tambahin await juga di sini. Ini untuk mainin async await di JavaScript tanpa framework, tanpa library. Kurang lebih kayak gini kalau kita mau fetching data keluar ya. Coba cek lagi. Dea, lo enter, akan ada sedikit delay karena ini keluar kita ngaksesnya gitu ya, minta datanya, lo enter. Masih error juga. Errornya adalah ini gue salah API, mohon maaf. Jadi harus tambahin depannya api.generate.io. Ya, cuman tipe URL, mohon maaf ya guys ya. Tambahin sini api. Nah, kayak gini. api.generate.io, ini await, udah kayak begini ya. Cukup jelas harusnya. Coba running lagi. Ini gua close dokumentasinya. Jadi gua cek-cek dulu kalau error tuh apa di mana, pasti ada celahnya gitu guys. Langsung ketik aja Dea, lu enter, tungguin, langsung muncul. Count 2994, name Dea, gender female, probability itu 0,92. Oke, muncul datanya sama. Jadi kalau lu lihat di sini gua inputnya Dea dan muncul responnya yang mana kurang lebih dari 3000 data yang inputannya Dea atau data Dea itu di dataset mereka terdeteksi sebagai gender female dengan kemungkinan probability 0,92. Alright. Sekarang kalau kita ganti misalkan jadi Ahmad, lu enter. Dari 273.848 data yang bernama Ahmad, itu gendernya adalah male atau cowok dengan kemungkinan probability 1 alias 100%. Udah cukup sesuai kan? Alright, kita bikin ini lebih spesifik lagi dengan kasih parameter di bagian sininya. Jadi di dokumentasinya mereka itu mereka punya filter data berdasarkan country juga. Jadi misalkan Ahmad untuk country Indonesia atau negara Indonesia dengan nama Ahmad itu kemungkinannya berapa persen. Jadi biar lebih spesifik dan lebih valid lagi, lu bisa kasih dan di sebelah sini terus tambahin country_id sama dengan apa countrynya. Indonesia itu ID kalau gua tahu ya. Cuman gua nggak tahu juga sih ini sepengaruh kayak gimana. Kita tambahin country ID sama dengan ID ya. Kalau lu lihat websitenya kan dia English ya, jadi biasanya orang-orang pakainya EN, tapi kita coba aja pakainya ID. Gua belum lihat lebih detail lagi, lu bisa cek sendiri di dokumentasi aslinya supaya lu bisa mainin parameter yang lebih luas lagi. Tapi at least kita udah masukin lah nama dan juga country ID. Kita bakal coba lagi. Sekarang misalkan Putri identik untuk Indonesia dan cewek, kita lihat kemungkinannya berapa persen. Putri dari 1500 data untuk country ID ya, itu sekitar 0,99 alias 99% lah kemungkinannya bahwa Putri adalah cewek. Jadi ini udah oke banget, tinggal kita munculin ke luar sini. Gimana cara munculinnya? Ini rada sedikit tricky di JavaScript, yaitu kita modifikasi bagian elemennya lewat DOM gitu ya, dokumen object model. Jadi sebelum kita ngulik DOM, kita bikin dulu div kosongan di sini. Mungkin di bawah input sini boleh lah ya, atau ya bisa di sini. Di bawah input ini kita bikin div kosong kayak gini. Kasih ID, taruh aja nama ID-nya misalkan apa ya hasilnya? Prediction lah gini, prediction. Dah kosongin aja. Nah, untuk ID prediction-nya kosongin aja. Sekarang kita masuk ke JavaScript. Setelah resultnya muncul, kalau lu cek sini kan, resultnya itu tadi ada name, gender, probability. Di sini gua mau pisah function, artinya biar lebih enak dibaca, kita bikin function untuk kebutuhan DOM-nya, untuk modifikasi atau manipulasi elemennya. Show result kayak gini. Alright. Kita panggil ID yang udah kita buat di index.html yaitu ID prediction. Langsung sini const prediction element sama dengan document.getElement by ID. ID-nya namanya prediction. Gini.
Function ini harus menerima data, seenggaknya datanya adalah namanya, terus gendernya itu apa, dan juga probability-nya berapa banyak. Jadi lu tampung sini parameter name atau nama, terus gender, dan juga probability. Dapat dari mana ini 3 parameternya? Udah pasti dikirim dari function predict ini. So, kita console log dulu aja di sini. Console.log name, gender, probability-nya. Yang di atas ini kita console log dulu. Ini cuekin dulu yang ini. Kita panggil show result-nya di sini. Jadi ini nggak perlu lagi console log, langsung kirim result-nya ke bagian show result. Panggil show result-nya di sini, show result 3 parameter, name, gender, probability. Ada di mana name, gender, dan probability? Ada di dalam result variabel yang kita punya. Jadi masukin aja sini result.name, result.gender, result.probability, titik koma. Kita udah kirim 3 data ke bagian function show result. Console log-nya harusnya muncul ya, sesuai ya. Kita coba cek lagi. Ketik lagi dea. Sekarang muncul lebih spesifik, yaitu dea female 0,86. Oke, udah cukup jelas. Artinya ini name, gender, probability itu kita bisa munculin ke elemen kita. Caranya kayak gimana? Kita sikat. Kita hapus console log-nya, kita bikin dulu teks yang mau kita keluarin apa, cons, misalnya prediction text sama dengan pakai backtick lagi, halo, buka tutup kayak gini, name, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah gini, adalah spasi gender sebesar probability gini. Halo, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah laki-laki sebesar sekian gitu. Kita console log dulu. Console.log prediction text. Yuk, kita coba lagi. Cukup jelas ini? Buka browsernya lagi, kita tes Putri, enter. Halo Putri, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah female sebesar 0,99. You got it? Langsung kita munculin keluar dengan cara apa? Console lognya awasin. Ganti jadi prediction element dot text content sama dengan prediction text. Save. Ya, lu coba cek lagi. Kita coba ketik Putri, enter. Halo Putri, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah female sebesar 0,99. Ada beberapa hal yang harus kita validasi. Yang pertama adalah width-nya, supaya dia nggak tiba-tiba melebar gitu, betul. Terus yang kedua adalah validasi female ini menjadi pakai bahasa Indonesia, dan 0,99-nya menjadi persen atau 99% kayak gitu-gitu. Sederhana kan? Kita bikin dulu di sini ya. Di atas prediction text gue bakal bikin di sini cons probability percentage atau persentasi probability-nya. Artinya probability dikali 100% alias dikali 100 kayak gini maksud gue. Biar nanti formatnya jadi nggak ada koma-komanya gitu loh. Berisik banget motor. Terus untuk yang male dan female itu kan di bagian gender ya. Kita bikin dulu cons convert gender. Enggak. Gender decode. Boleh lah, daripada convert gender namanya mending gender decode gitu kan. Kalau convert gender kan rada ngeri gitu, ngeri sedap. Gini aja dah. Gender decode sama dengan kosong dulu awalnya. Atau nggak usah diisi juga nggak apa-apa, kosongin kayak gini. Terus kita bikin validasi. Sorry, pakai let, jangan pakai cons. Kalau pakai cons nggak akan bisa keubah nilainya. Kalau pakai let bisa kita ubah nilainya. Jadi masukin aja if gender sama dengan male, maka gitu ya, maka gender decode sama dengan cowok. Oke. Else gender decode sama dengan cewek. Gini. Validasi sederhana ini mah ya. Jadi artinya kalau misalkan gendernya itu dapat hasil male, maka gender decode-nya jadi cowok. Kalau female berarti atau selain dari male itu cewek gitu. Tinggal kita ubah di bagian prediction text-nya yang tadinya gender jadi ke gender decode. Lu tempel aja sini gender decode. Kita cobain lagi sedikit sebelum kita modifikasi biar lebih enak. Oh, ini juga satu. Probability-nya jadi probability percentage ya. Percentage gini. Di save. Yuk kita coba cek sound. Misalnya Putra, enter. Halo Putra, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah cowok sebesar 99. Persennya kurang, lu tambahin aja di ujung sini
Nah gitu, cukup mudah kan? Dan kita bisa modifikasi widthnya sedikit nih biar lebih enak kalau kita reload gitu ya. Ini kan segede gini ya. Kalau kita pengen stick segede gitu, masuk ke bagian style. Untuk kontainernya kita set widthnya di sini nih, width 500 px misalnya. Lalu save dulu, kita cek lagi. Segini. Jadi kalau kita ketikin misalnya jangan dia mulu lah, Jono misalnya, enter. Halo Jono, jenis kelamin kamu kemungkinan adalah cowok sebesar 98%. Gokil gak tuh? Anjay. Terima kasih semuanya sudah menonton tutorial ini di hari weekend yang sangat cerah sekali di Bandung pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti tutorial-tutorial yang bakal gua keluarin nanti. Dan untuk tugasnya, kalau kalian pengen ikutin tugas ya lu bisa pertama ya, tambahin loading ketika lu bla 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 enter, loadingin dulu. Terus tambahin validasi juga, terus bikin responsif, terus ganti desainnya jadi lebih menarik lagi versi lu sendiri. That's it. Atau lu mau tambah sesuatu ya serah lu. Jangan lupa lu story Instagram lu, terus tag gua, ntar gua bakal restory kalau lu ngerjain tugasnya atau lu modifikasi tampilan atau apa terserah lu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gua Dev Rizal, bye bye.